Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa supaya apa yang kita dapatkan bisa berguna dan bermanfaat untuk kita, dan juga apa-apa yang kita pelajari bisa kita terima dengan mudah. Silakan dipimpin salah satu untuk berdoa. Amin. Sekarang Ibu mau periksa kehadirannya. Apakah semuanya hadir? Oke, kalau memang hadir silakan angkat tangannya ya. Yang pertama Dede Sulaiman, Dedi Sopianda, Deni Irawan, Hardianti, Nanda Saputra, Mika Putri Anggraini, Saipul Amin, Saipul Akli, Tirta Eka Pratama. Iya, karena sudah hadir semua, kita sebelum mulai pelajaran agar membangkitkan rasa cinta tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional kita. Ibu mohon untuk berdiri. Ayo silakan berdiri. Sebentar ya. Udah Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali.
Tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu nasional kita, lagu Garuda Pancasila. Sekarang tadi kalian bilang sudah hadir semua. Apakah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Untuk mengecek kesiapan kalian, ayo ikuti ibu, kita sama-sama tarik nafas yang dalam-dalam, hitungan 1 sampai 8 dan dihembuskan. Kita mulai. Hembus. Tarik lagi. Hembus. Bagaimana perasaannya? Apakah sudah mulai santai? Santai, rileks ya, lebih rileks daripada tadi. Sekarang nih, ibu punya gambar ini nih. Nah, gambar ini. Apa ini nih kira-kira nih, gambar apa? Awan. Yang di sebelahnya ada binatang apa ini? Singa, rumput, dan domba. Ya. Menurut kalian apa yang dimakan oleh singa dan domba ini? Domba? Singa? Iya, domba atau kambing itu ya. Jadi rumput, kalau kambing itu makan rumput, kambing dimakan oleh si singa. Terus bagaimana tumbuhan bisa mendapatkan makanannya? Tumbuhan itu bisa makan apa enggak? Masa enggak bisa? Bisa, tumbuhan itu bisa makan. Melalui mana dia makan? Iya, akar, betul Nanda, akar. Apa yang dia makan? Air, ya, dia menyerap air ya. Selain air, apa yang dia makan? Dia mendapatkan fotosintesis melalui sinar matahari. Apa lagi yang dia dapatkan? Zat-zat atau unsur hara yang ada di tanah ya. Itu yang dimakan oleh tumbuhan. Dia perlu air tadi ya. Dia perlu apa tadi? Sinar matahari ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Supaya kita mengetahui apa itu rantai makanan. Ya, apa-apa saja yang ada di rantai makanan itu. Terus, kalau kita sudah tahu apa rantai makanan, apa lagi yang kita tahu? Apa kira-kira? Apa itu rantai makanan? Kita harus tahu, kita harus jelaskan ya, mengenali. Di rantai makanan itu ada produsen. Apa itu produsen? Itu yang menyediakan makanannya. Terus ada konsumen. Konsumen itu apa? Yang memakannya. Terus ada pengurai. Pengurai itu nanti yang setelah selesai terakhir di konsumen, maka ada pengurai. Terus contoh, nanti kita bisa sama-sama mencontohkan binatang-binatang apa saja, misalnya di puncak rantai makanan yang menjadi produsen, yang menjadi konsumen, ya, yang menjadi pengurai tadi. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa. Untuk membangkitkan semangat kalian, soalnya ini masih pagi, kita perlu semangat yang lebih lagi ya. Sama-sama ibu ajak kalian untuk ice breaking. Kita akan melakukan tepuk semangat, oke? Kita mulai, 1, 2, 3, tepuk semangat. Tertawa 3 kali. Tertawa 2 kali. Tertawa 1 kali. Tertawa tanpa suara. Tertawa tanpa suara. Oke, kayaknya sudah panas ya. Sekarang ibu punya gambar nih. Bentar ya. Nih gambar ini. Kira-kira ini gambar apa nih? Rumput? Padi ya. Padi itu apa hamanya padi itu? Tikus. Tikus, ya tikus. Kalau di sawah itu banyak tikus gimana padinya? Habis. Habis ya, rusak. Apa yang bisa membantu petani dengan
Membasmi tikus apa? Racun. Apa? Binatangnya apa? Musuhnya tikus? Kucing. Kucing. Yang merambat ular, ya kan, ular. Nah, gimana kalau di suatu sawah atau ladang itu tidak ada ular? Bagaimana tikusnya? Keadaan tikus di sawah itu bagaimana? Kalau tidak ada ular dan hanya ada tikus dan padi, bagaimana? Padinya rusak, ya. Apakah populasi tikusnya bertambah? Iya. Apakah petani akan gagal panen? Gagal, ya, karena banyak tikus. Gimana kalau ada ularnya sekarang? Terbantu nggak menanggulangi tikus? Apakah populasi tikusnya akan berkurang? Iya, berkurang, ya. Jadi, kalau ada ular di sawah itu sedikit banyak membantu petani untuk menanggulangi tentang masalah tikus, ya, yang ada di sawah para petani. Sekarang boleh kita lihat sama-sama, ya. Ibu akan menampilkan video ke kalian. Boleh disimak, ya, videonya, ya. Bayangkan rantai makanan sebagai meja makan raksasa, di mana setiap makhluk hidup punya tempatnya masing-masing. Hanya saja mereka juga termasuk dalam menu yang bisa disantap. Ada berbagai macam makhluk hidup di luar sana, mulai dari ganggang yang sangat kecil hingga paus biru yang sangat besar, dan semuanya punya satu kesamaan. Mereka butuh makanan untuk bertahan hidup. Pergerakan nutrisi yang tak pernah berhenti di alam menjadi alasan kenapa setiap makhluk hidup bisa bertahan hidup. Ambil contoh rumputnya kita injak, rumput ini seperti koki mandiri yang memasak makanannya sendiri memanfaatkan sinar matahari. Kemudian datanglah seekor kelinci, penikmat rumput sejati dan melahapnya. Seekor rubah yang licik mungkin ada di dekatnya, diam-diam mendekat dan memangsa kelinci itu. Nah, ketika rubah mati, dia akan menjadi santapan bakteri. Makhluk kecil ini seperti kru pembersih, mengurai sisa makanan dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk tanah yang memberi makan rumput. Tentu saja di surga kuliner ini ada beragam variasi. Rumput tidak hanya dimakan kelinci, dan kelinci punya banyak pilihan selain rumput. Rubah sebagai pemakan segala bisa menikmati beragam hewan dan tumbuhan, dan inilah yang menarik. Setiap karakter unik ini bisa menjadi bagian dari beberapa rantai makanan. Seluruh rantai makanan yang saling berhubungan dan bersinggungan ini menciptakan jaringan makanan aneh di mana semua terhubung oleh selera makan mereka. Jadi apakah manusia yang menjadi pemangsa utama dalam rantai makanan? Mungkin kamu mengira begitu, tapi sebenarnya lebih rumit dari itu. Ada banyak makhluk perkasa di luar sana seperti singa, serigala abu-abu, dan hiu putih besar. Mereka jelas predator teratas. Mereka makan daging sepanjang waktu, dan terlepas dari beberapa pengecualian yang jarang terjadi, mereka tidak perlu khawatir akan menjadi santapan makhluk lain kecuali manusia. Jadi kalau kita bisa mengalahkan predator teratas ini, apakah itu berarti kita akan hidup manis di puncak rantai makanan? Itu semua tergantung pada cara kita mendefinisikan predator. Apakah yang dimaksud adalah membunuh hewan lain hanya untuk mendapatkan makanan enak? Dan apakah ini termasuk manusia gua zaman dulu atau hanya manusia modern? Kebiasaan makan kita dulu lebih banyak bergantung pada konsumsi daging, terutama di zaman kuno. Tapi itu mungkin tidak berlaku saat ini. Sekarang dalam dunia ekologi yang mempelajari bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan satu sama lain dan lingkungannya, posisi kita dalam rantai makanan tidak ditentukan oleh apa yang memakan kita atau apa yang bisa kita makan. Ini lebih kepada apa yang kita pilih untuk dimakan. Jadi jika kita akan melihat kebiasaan makan kita, seekor koala bisa menghabiskan berkilo-kilo daun eukaliptus setiap harinya, tapi tunggu dulu, tidak semua daun eukaliptus layak dimakan. Koala-koala ini dengan cermat memilih hanya sekitar 12 dari
Ya, tadi sudah sama-sama melihat video yang Ibu tampilkan. Tadi videonya tentang apa ya itu ya? Rantai makanan. Iya, rantai makanan. Terus kenapa tuh alasannya mereka melakukan itu? Apa tadi rantai makanan itu tadi? Proses saling makan dan makan. Terus kenapa mereka melakukan itu? Iya, bertahan hidup. Untuk apa lagi kalau kamu makan dan makan? Biar nggak mati. Apa lagi? Kalau kamu mau melakukan sesuatu, kamu perlu apa? Berlari. Perlu tenaga atau energi. Itulah kenapa kamu perlu makan. Terus apa yang terjadi kalau proses rantai makanan atau memakan dan dimakan itu tidak terjadi? Lapar. Terus apa lagi? Punah. Ya, makhluk hidupnya punah. Jadi perlunya rantai makanan itu adalah proses saling makan dan memakan itu untuk apa tadi? Kita mendapatkan energi dan bertahan ya. Terus kalau kita tidak melakukan itu ya akan terjadinya kepunahan ya. Sekarang untuk lebih memahami tentang rantai makanan, maka Ibu akan sampaikan materinya ya tentang rantai makanan untuk pengetahuan kalian lebih jauh lagi. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah urutan ya. Ada urutannya itu kalau namanya rantai makanan tuh. Urutan apa? Rantai makanan itu urutan apa Ibu tanya? Rantai makanan itu adalah urutan perpindahan makan. Perpindahan makan dari produsen ke konsumen. Sekarang Ibu tanya produsen itu apa? Iya, kalau konsumen. Iya, konsumen itu yang memakan ya. Artinya rantai makanan itu adalah proses perpindahan memakan dan dimakan mulai dari produsen yang menyediakan makanan dan konsumen yang memakannya. Terus ada lagi, setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk hidup. Contoh sederhananya apa nih? Bisa nggak contohkan sederhananya rantai makanannya? Bisa? Ada rumput nih. Kalau rumput itu siapa yang makannya? Kalau belalang dimakan sama siapa? Kodok atau katak. Terus katak itu dimakan sama siapa? Ular. Iya. Jadi produsennya siapa nih yang menyediakan makanannya nih? Rumput. Terus konsumen yang paling atasnya siapa? Ular. Iya ya, ular. Terus lagi, makhluk hidup itu bisa nggak sih bikin makanannya sendiri? Bisa nggak? Kalau konsumen itu disebutnya katanya itu si pemakan ya. Berarti dia nggak bisa membuat makanannya sendiri. Berarti ada yang tidak bisa membuat makanannya sendiri ya. Kalau paham Ibu mau tes nih, kita coba bentuk kelompok ya. Ibu punya tugasnya di sini, maka Ibu akan bagikan kelompoknya nanti satu kelompok ada 3 orang ya. Ibu mau lihat sejauh mana kemampuannya tadi itu pemahaman kalian tentang materi rantai makanan ini. Benar nih, sekali lagi nih Ibu tanya nih, ada yang kurang paham? Paham, ya paham. Maka Ibu akan bagi karena posisi duduknya seperti ini akan Ibu bikin 3-3 ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu punya lembar ini nih, lembar tugasnya. Nanti diskusikan bersama-sama dengan kawannya ya. Apa-apa saja yang kalian bahas di lembar ini yang dicari. Di sini ada tentang susunan rantai makanan ya. Kalian akan membuat susunan rantai makanan ya. Jadi silakan buat susunan rantai makanannya dengan kawan-kawannya, didiskusikan. Nanti kalau sudah
Ya, kalau sudah silahkan maju satu persatu, sampaikan ke kawan-kawannya. Ya, hasil jawabannya. Nanti Ibu bagi di sini kelompok satu. Kelompok satu mana kelompok satu di sini ya? Nih kelompok satu. Silakan tulis di sini. Tulis pakai pulpen ya. Tulis namanya di paling atas. Tulis kelompok satu di sini. Satu di sini. Ya? Kamu nggak bawa pulpen? Habis. Nanti boleh ya pinjam dengan kawannya, boleh ya. Ini kamu. Ya, tulis namanya boleh. Namanya. Siapa nama kalian bertiga di situ ditulis ya. Silakan diskusikan dengan kawan-kawannya tentang rantai makanannya ya. Ya, silakan. Di cover depannya tadi silakan tulis kelompoknya. Silakan tulis di sini kelompoknya ya. Ya, sudah dapat apa belum? Jangkrik. Iya, itu dia boleh belalang, boleh jangkrik ya, itu ya pemahamannya ya. Jangkrik memangnya itu. Belalang ini. Belalang itu apa? Yang memakan pertama atau kedua? Iya, pertama. Apa tadi kalau yang memakan pertama itu? Rumput. Disebutnya apa? Konsumen? Konsumen yang mana tuh? Ayo, ada yang kurang dipahami lagi? Atau lupa nih, ketukar posisinya nih? Yang pertama tentang susunan rantai makanan. Ular itu apa? Ular itu konsumen puncak. Terus? Kata konsumen 2, jamur dekomposer, rumput produsen, dan belalang konsumen 1. Ya. Terus lagi selanjutnya. Ada apa aja urutannya? Rantai makanan. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Ya. Wortel dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah. Iya. Rubah dimakan ini produsen. Padi dimakan tikus, tikus dimakan burung, burung dimakan elang. Ya, terus apa lagi? Ini dijawab. Kenapa tumbuhan disebut produsen? Ya. Tingkat 2. Rantai makanan. Dekomposer. Ya, jamur itu dekomposer. Terus? Produsen dan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Iya, terus soalnya di situ kenapa? Bagaimana kalau di situ katanya tadi itu kenapa tumbuhan disebut produsen? Karena menghasilkan makanan. Terus kalau tidak ada salah satu di rantai makanan itu hewannya apa yang terjadi? Tidak seimbang. Iya, tuh tadi tuh dengar penyampaian dari kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah selesai. Kelompok 3 boleh duduk, selanjutnya yang sudah selesai boleh maju. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompoknya mereka silakan duduk. Tadi kalian sudah diberikan lembar pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemahaman kalian. Yang tadi ada apa? Mencocokkan ya antara gambar yang di sebelahnya dan di sebelahnya. Apa tadi itu? Ada di situ gambar-gambar yang mana yang termasuk produsen, konsumen, pengurai. Tinggal dicocokkan garis panahnya. Benar nggak tadi tuh ular itu tuh? Ayo lihat LKPD-nya. Benar. Ular apa tadi tuh? Ular adalah konsumen puncak. Terus kodok adalah Konsumen tingkat 2. jamur. Dekomposer. Terus ada rumput. Produsen. Belalang. Konsumen tingkat 1. Iya, sudah betul. Terus kalau kita menyusunnya di situ ada gambar belalang, rumput, ular dan kodok. Yang pertama rumput, penyedia makanan. Setelah rumput belalang, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, dimakan ular. Terus di keduanya tuh ada apa tuh yang jadi penyedia makanannya tuh?
Wortel, ya wortel jadi produsen. Terus dimakan sama terus kelinci dimakan sama rubah. Rubah dimakan beruang. Tepuk konsentrasi. Hadap kiri, hadap kanan, lihat atas, lihat bawah. Semangat. Yes, yes, yes. Ya, rupanya masih konsentrasi dan semangat. Jadi, kita hari ini sudah mempelajari tentang rantai makanan. Apa itu tadi rantai makanan? Adalah proses saling memakan dan dimakan. Dalam rantai makanan itu ada berapa tadi? Ada produsen, konsumen tingkat 1 itu adalah hewannya herbivora atau pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat 2 ada karnivora atau pemakan daging. Terus konsumen tingkat 3 ada omnivora. Apa tadi omnivora? Pemakan segalanya. Kenapa ada rantai makanan? Untuk menjaga suatu ekosistem. Ya, pimpin doanya. Kita sama-sama berdoa. Amin. Sudah sama-sama berdoa tadi ya, supaya yang kita dapatkan mendatangkan manfaat. Boleh buku-bukunya disiapkan ya, buku-bukunya disiapkan dulu, boleh. Tasnya disiapkan sebelum pulang, dirapikan dulu alat-alat tulisnya. Ya, sudah rapi? Sudah rapi? Siapkan dulu. Ayo, jangan berdiri, duduk aja. Duduk yang rapi, Nah, kan Ibu mau bertanya lagi nih sebelum pulang. Pertanyaan terakhir nih. Sudah nunggu? Jangan tegang. Oke. Pertanyaannya. Produsen tingkat 1. Belalang. Rumput. Hewannya ada apa? Belalang. Ada rumput, ular, ada rumput, ular. Hah, produsen. Belalang. Produsen. Rumput, jamur. Ayo, yang bisa jawab pulang. Bisa pulang. Produsen itu apa? Jamur. Kata. Hah? Belalang. Yang Oh iya, siapa yang jawab rumput duluan? Iya, boleh. Silakan. Terus, contoh, omnivora ada apa? Kelinci. Belang. Iya, omnivora itu ada beruangnya. Ya sudah aja, karena sudah habisan pertanyaannya. Ibu boleh pulang, kawan-kawannya sudah pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.